Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan salam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rahasia keutamaan ketaatan istri kepada sang suami. Istri adalah wanita yang hebat. Istri sebagai pendamping suami setelah disahkan dalam ikatan perkawinan menjadi seorang permaisuri dalam rumah tangganya. Dia harus merawat dirinya, merawat kesehatannya, melayani suami, dan membina rumah tangga dengan penuh kebahagiaan, membimbing dan membesarkan anak, serta mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Dia harus memakai wangi-wangian, memakai parfum ketika suaminya berada di rumah untuk meningkatkan hasrat dan kebahagiaan bagi sang suami. Melaksanakan kewajiban dengan penuh kesabaran, ketaatan, dan ketakwaan kepada suaminya serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang baik tentulah harus taat kepada suaminya sepanjang suaminya tidak keluar daripada syariat Islam. Ia selalu berada di samping sang suami untuk memberikan ketenangan jiwa, keterangan kebahagiaan, dan kedamaian hati. Menyebut suaminya dengan panggilan yang menyenangkan seperti kekasihku, suamiku tercinta. Demikian pula sebaliknya untuk menambah kebahagiaan dan kesenangan di dalam berumah tangga. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada istrinya yang tercinta Aisyah, memanggilnya dengan Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Di sini Rasulullah menunjukkan kasih sayang dan kebahagiaannya. Seorang istri mempunyai ketaatan ketika dia harus mendampingi suaminya, meningkatkan ketaatan, keikhlasan, dan kesabaran dalam menghadapi suaminya, melayani suaminya dengan penuh keikhlasan. Dalam hal ini, nilai ketaatan ini setara dengan nilai jihadnya kaum lelaki. Ini dikisahkan ketika ada seorang perempuan yang datang menghadap kepada Rasulullah, dan beliau pun berkata, "Wahai Rasulullah, saya mewakili kaum wanita datang menghadap Tuhan untuk menanyakan sesuatu." Nah, beliau pun berkata, berperang itu diwajibkan oleh Allah hanya untuk laki-laki. Kalau mereka luka, mereka mendapat pahala. Kalau mereka meninggal, mereka mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan kebahagiaannya di dalam surga. Nah, kaum perempuan selalu melakukan kewajiban terhadap mereka, melayani mereka, membantu keperluan mereka. Lalu apakah kami boleh memperoleh pahala ini ya Rasulullah? Yaitu pahala perang. Jadi harapan perempuan ini dia memperoleh pahala perang seperti yang diperoleh kaum lelaki ataupun suaminya. Mendengar hal itu, Rasul pun bersabda, "Sampaikan kepada perempuan-perempuan yang kamu jumpai bahwa taat kepada suami dengan penuh kesadaran, maka pahalanya seimbang dengan pahala perang membela agama Allah. Tetapi sedikit sekali dari kamu sekalian yang menjalankannya." Nah, demikianlah sabda Rasulullah SAW kepada wanita tersebut. Istri yang cerdas, sabar, sederhana merupakan dambaan
seorang suami. Kecerdasan akan memudahkan menyelesaikan masalah dalam kehidupan berumah tangga, dan kesabaran memudahkan menghadapi kesulitan yang ada dalam mengarungi rumah tangga. Kemudian kesederhanaan membuat kehidupan berumah tangga itu berjalan dengan tenang, tertib, nyaman, dan istri juga harus menghargai suami karena lelaki itu tumbuh dari penghargaan, merasa membangun sisi kepribadiannya melalui pengakuan, penerimaan, penghargaan terhadap tindakannya. Jika istri pandai menghargai, pandai mengakui, kemudian pandai memberikan kenyamanan kepada suaminya, maka itu mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa bagi suaminya dan meningkatkan rasa kasih sayangnya kepada sang istri. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan harta mereka, maka wanita yang soleh itu ialah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada dan menurut apa yang Allah kehendaki. Nah, dalam menjalankan rumah tangga itu membutuhkan kesabaran, keikhlasan, ketakwaan, dan terkadang mendapat ujian dari perjalanan berumah tangga itu, merupakan ujian kesabaran dan ketaatan sang istri. Misalnya tentang karakter atau peringai sang suami yang terkadang-kadang sombong, kasar, suka cepat tersinggung, suka mencaci maki, suka menghina, tidak menghargai perbuatan ataupun apa yang dilakukan oleh sang istri, suka semena-mena yang terkadang membuat stres dan depresi serta tertekan sang istri. Nah, sekarang marak di sosial media itu tentang kekejaman suami terhadap istri, ya, menganiaya, membunuh, memutilasi, dan melakukan kesadisan yang tanpa batas, seperti dia melakukan pada preman-preman ataupun orang yang jahat kepadanya. Padahal itu tidak pantas dilakukan. Nah, lantas apa yang harus dilakukan oleh oleh sang istri jika menemui kondisi seperti ini? Istri harus mencari perlindungan, menjauhi rumah tangga yang seperti ini, mendoakan suaminya agar menjadi suami yang baik, suami yang taat, dan melimpahkan semua cintanya yang tulus kepada dirinya, dan mencari perlindungan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, mengaji, kemudian melakukan puasa, zikir, sholat. Nah, hal ini mendatangkan kesabaran dan keikhlasan serta sifat qanaah. Dan istri jangan membiasakan diri untuk membuka aib suami, begitupun sebaliknya. Suami tidak boleh membuka aib sang istri karena istri itu adalah pakaiannya, tidak pantas dibuka di depan orang ataupun pada keluarga, sana keluarga, tidak pantas. Cukup dirinya yang tahu. Ketika istri menyampaikan keluh kesah, perhatikan dengan baik-baik, berikan solusi jika itu merupakan masalah. Perhatikan, berikan dia pengayoman, kasih sayang, cinta yang tulus kepada sang istri. Itu merupakan harapan dari seorang istri, dambaan seorang istri merasa dihargai, merasa dihormati, merasa dicintai.
Nah, dalam membina rumah tangga, membangun hubungan mesra, saling mencintai, saling berbagi kebaikan, jujur, setia pada pasangan, saling menghormati. Nah, ciptakan suasana yang menyenangkan, berikan cinta yang tulus. Cinta tentunya datang melalui usaha, upaya, dan iman dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Istri wajib bersabar, taat, dan ikhlas dalam menjalankan segala aktivitasnya. Jangan banyak mengeluh. Sebaiknya banyak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Memberikan, dan istri pun harus memberikan perhatian dan kasih sayang, cinta yang hangat kepada suami agar suami merasa nyaman, bahagia, damai, dan senang berada di samping sang istri. Jika ada masalah, segera selesaikan melalui perdamaian, melalui musyawarah, memberikan solusi yang tepat. Dengan melalui musyawarah akan menghasilkan sesuatu yang membahagiakan. Jangan suka mengungkit kesalahan suami di masa lalu. Hindari menyepelekan suami, hargai dia. Berikan pujian, berikan kata-kata yang indah. Hindari kemarahan yang berlebihan. Biasakan mempunyai sifat yang suka memaafkan. Nah, Ali bin Abi Thalib pun berkata, jika kamu mampu bersabar sebentar saja pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkan dirimu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang. Nah, biasakan menjadi pemaaf. Jangan suka marah yang melampaui batas. Itu mendatangkan bahaya. Hindari permintaan sesuatu yang berlebihan kepada suami yang tidak mampu dia penuhi. Biasakan menjadi pendengar yang baik bagi sang suami. Ketika dia memberikan sesuatu, ucapkan terima kasih. Terima kasih sayangku, I love you. Terima kasih cintaku. Dan banyak yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan kebahagiaan. Pada zaman dahulu kala dikisahkan seorang wanita yang bernama Asia yang merupakan istri Fir'aun. Fir'aun raja yang terlaknat. Dia memaksa istrinya untuk menyembahnya karena dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, barang siapa yang memiliki rasa bangga dalam dirinya, berjalan dengan penuh keangkuhan, maka dia akan menemui Allah dalam kemurkaan. Ini diriwayatkan oleh Hakim. Dalam hal ini, ketika Asia ini dipaksa oleh suaminya untuk menyembahnya, tentu saja Asia ini menolaknya karena dia menganggap bahwa hanya Allah yang patut disembah, bukan Fir'aun. Karena penolakan ini, maka Asia pun mendapat perlakuan yang keji. Disiksa secara bertubi-tubi, kepalanya dilempar dengan batu besar sehingga ia pun tewas. Dalam hal ini Allah memandang dan memberikan bahwa Asia ini adalah wanita yang mulia dan memberikan surga baginya ketika dia di akhirat nanti. Dia dijamin oleh Allah surga karena mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ia seorang istri atau jika seorang istri bersabar menghadapi kelakuan akhlak suaminya yang buruk, maka Allah memberikan pahala yang sama dengan Asyah ini. Karena dia mempunyai kedudukan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Hasan,
Dan seorang istri yang taat kepada suaminya, niscaya dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Subhanallah, ini adalah janji Allah terhadap istri-istri yang taat kepada suaminya. Tentu saja istri mau mencapai hal tersebut dengan terhadap apa yang telah Allah perintahkan, yaitu ketaatan kepada suami. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci ketaatan istri kepada suami antara lain, Allah menjanjikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ketaatan mendatangkan kedamaian, ketentraman, keamanan dalam berumah tangga, melanggengkan hidup rumah tangga yang samawa, melahirkan generasi-generasi muda yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang taat tentu mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh suami, dicintai oleh sanak keluarga, dicintai oleh semua orang karena ketaatan dan ketakwaannya. Jadi mendatangkan aura positif di dalam lingkungan. Nah, tentu saja Allah melimpahkan rezeki dan hidayahnya, dan insya Allah menjadi penghuni surga. Wallahu alam. Nah, demikianlah dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.